Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jika hukum sudah dibuat jadi tai, maka negara ini pelan tapi pasti akan jadi tai. Maksud saya, jika hukum sudah diacak-acak, maka negara ini akan hancur berantakan. Negara terkesan lemah. Negara terkesan mengibarkan bendera putih. Saran saya kalau misalkan negara ini sudah kibarkan bendera putih, lebih baik bubarkan sajalah negara ini. Nggak ada gunanya. Negara kalah kepada orang-orang yang selama ini bikin ribut. Negara kalah sama orang-orang yang selama ini para pelakor teroris. Negara kalah kepada orang yang selama ini memang menghina Pancasila, menghina UUD 1945, menghina kebinekaan, menghina demokrasi, menghina merah putih. Negara dibuat tak berdaya oleh orang-orang khilafah. Daripada negara ini perang saudara seperti Palestina, daripada negara ini perang saudara seperti Libya, Syria, lebih baik bubarkan saja. Suruh Sumatera jadi negara Sumatera, suruh Kalimantan jadi negara Kalimantan, suruh Sulawesi jadi negara Sulawesi, suruh Ambon jadi negara Ambon, suruh Papua jadi negara Papua, suruh NTT jadi negara NTT, suruh NTB jadi negara NTB, suruh Bali jadi negara Bali, suruh Jawa jadi negara Jawa. Kalau sudah dibagi-bagi ya terserah lah. Mau diriin negara Islam monggo, mau diriin negara Kristen monggo, mau diriin negara Hindu monggo, mau diriin negara Buddha monggo, mau diriin negara apapun semaumu monggo. Pusing saya ngomong berkali-kali. Pusing saya komentar berkali-kali. Pemerintah lagi-lagi tidak berdaya, negara lagi-lagi tidak berdaya, tidak mampu menegakkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita perhatikan kemarin, bro, sudah jelas ini sidangnya ini sidang yang sangat sensitif. Kenapa negara sampai memilih hakim yang berdomisili, yang berasal dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, yang kita kenal daerah Kadrun, bro, para pendukung HRS. Ya sudah, ini mah sama saja dengan dibebaskan oleh negara. Kalau misalkan mau dibebaskan, kenapa ditangkap? Nggak perlu ditangkap, nggak usah diproses hukum, ya udah aja bebaskan. Nggak usah banyak sinetron, nggak usah banyak drama. Rakyat ini nggak bodoh. Ketika kita lihat alasannya kenapa HRS dituntut 2 tahun, alasannya sungguh-sungguh menyakitkan. Kenapa HRS divonis 8 bulan? Alasannya sungguh menyakitkan. Apa hubungannya pelanggaran hukum, prokes kesehatan di Petamburan dan di tempat lain dengan alasan bahwa HRS ini adalah ulama teladan, punya pesantren? Nggak ada hubungannya, bro. Kalau HRS ulama yang baik, kalau HRS ulama teladan, pasti patuh dan tunduk kepada aturan pemerintah, bukan menentang dan menantang pemerintah. Apalagi sampai mengatakan Jokowi PKI, PDIP PKI. Pendukung HRS ini semakin lama saya lihat semakin kurang ajar bajingan. Saya lihat saja di TikTok, saya perhatikan di Facebook, saya perhatikan di YouTube, saya perhatikan. Pendukung HRS ini bajingan KB. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Harusnya hukum jadilah penegak hukum. Nggak bisa hukum pakai perasaan. Nggak bisa hukum pakai keimanan. Hukum harus menjalankan aturan hukum. Hukum nggak bisa menerapkan aturan agama. Hukum adalah hukum. Kalian para hakim, para jaksa sudah disumpah loh untuk menjalankan hukum ini dengan sebaik-baiknya. Hakim dan jaksa tidak punya kewenangan untuk menjalankan ajaran agama. Karena untuk menjalankan agama itu adalah urusan masing-masing. Jangan pernah memasukkan unsur-unsur agama sebagai pertimbangan hukum. Ini sebuah tindakan yang ngaco dan bego. HRS ini sudah terbukti, bro, bersalah.
terbukti bersalah. Kalau terbukti bukannya di bawah 5 tahun, harusnya di atas 5 tahun. Ya kalau misalkan ada hal-hal yang meringankan ya cukup 5 tahun, atau kurang dikit jadi 4 tahun nggak apa-apa. Ini kan aneh, tuntutan awal itu di atas 5 tahun, lalu turun menjadi 2 tahun, katanya terbukti tapi kok turun, lalu diponis 8 bulan. Ini permainan apa, bro? Hukum apaan kayak gini? Hukum kayak tai. Mempermainkan keadilan masyarakat, mempermainkan perasaan masyarakat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak diam, bro. Saya bersama rakyat Indonesia akan terus bergerak. Kalau negara sudah kibarkan bendera putih, maka saya Gus sebagai Panglima Maung Indonesia bersama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan kibarkan merah putih dan akan hancurkan bendera hitam putih. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.